잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going Oke teman-teman, tolong perhatiannya sebentar. Saya baru balik dari rektorat dan bawa kabar kurang enak. Dana tambahan yang kemarin kita ajukan hampir 15 juta ternyata tidak turun penuh karena efisiensi anggaran kampus. Loh bisa nih, bukannya semua berkas agensi sudah kita masukkan lewat birokrasi, dan acara sudah paten itu. Pihak kampus bilang anggarannya ketat, jadi dana tambahan yang disetujui itu cuma cukup untuk mendanai satu program kerja tambahan saja. Kita harus pilih festival musiknya Chandra atau pementasan teaternya Fatin. Berarti artinya sumber daya kita terbatas dan kita dipaksa untuk memilih salah satu demi efisien kelompok. Kalau permenternya efisiensi dan dampak, jelas festival musik yang harus maju. Musik itu magnet massa. Kita bisa datangkan ratusan mahasiswa dari luar kampus. Ini investasi reputasi buat nama kampus kita juga loh. Sebentar kan, reputasi kampus itu tidak cuma diukur dari seberapa ramai orang yang berjoget. Teater sudah latihan intensif 3 bulan. Kami meningkatkan isu sosial mahasiswa, gagal gengsi akademik dan nilai kritis itu ada pemangkasan teater, bukan cuma hiburan pasar. Santai dulu, belum apa-apa dan dia sudah naik nih. Kita satu panitia, masa panitia pecah belah gini? Kita selesaikan baik-baik lah. Tuh kata Siko. Nah, sesuai prinsip organisasi, saya tidak mau ambil keputusan sepihak. Saya mau yang adil. Saya minta kalian berdua siapkan argumen terbaik kalian. Kita diskusi lagi besok. Des, lu kan ketua humas. Lu pasti tahu dong seberapa besar pengaruh engagement media sosial buat festival kita. Kalau musik yang dapat dana itu, gue jamin divisi humas bakal dapat exposure paling gede. Gue juga udah siapin data penonton tahun lalu. Wah, lu lagi ngepengaruh gua ya, Chan? Lagi kampanye terbuka nih. Oh, enggak dong, ini namanya tuh strategi politik, Des. Di PPT kuliah kita kan jelas, strategi itu rencana perjuangan terbuka untuk menggalang dukungan kelompok. Gue bergerak pakai data kuantitatif yang rasional, bukan sekedar modal asumsi doang. Gua agak khawatir nih buat rapat besok, karena pasti bakal jualan angka penonton untuk kualitas karir. Secara kuantitas masa depan teater jelas skala populer. Terus taktik lu gimana teh? Lu mau nyerah? Enggak dong, sesuai prinsip strategi kita harus bisa mengantisipasi jawaban lawan. Gue sudah menghubungi alumni teater kita yang sekarang jadi tokoh dewan kesenian. Gue juga minta mereka buat testimoni tertulis tentang pentingnya pementasan ini untuk dikirim langsung ke email Anin. Kita main di level prestige dan kualitas elit. Wih, mantep tuh. Itu namanya taktik lobby belakang layar yang cerdas. Iya dong. Astaga, kok lu udah lihat grup pesan kampus? Ini ada kiriman pesan dari akun anonim. Salah apa, Des? Jangan bikin panik lah. Katanya buat apa dana kampus dikasih ke UKM Teater. Tiap tahun pementasannya selalu rugi. Laporan keuangannya tidak transparan dan cuma buang-buang duit, di bawahnya ada lampiran-lampiran palsu lagi. Keterlaluan ini, fitnah. Siapa yang menyebarkan perganda sampah kayak gini di grup kampus? Sabar, Pi. Jangan lihat gue kayak gitu. Gue emang mau menang, tapi gue main bersih pakai proposal, bukan pakai gosip-gosip murahan. Tapi siapa lagi yang diuntungkan dari jatuhnya nama teater UKM musik? Woi, lu jangan asal tuduh ya. Gue capek-capek begadang, bikin analisis data. Jangan samakan gue sama pengecut yang main di balik tirai. Cukup guys. Des, tahan emosi kalian. Oke, karena situasi sudah tidak kondusif akibat isu anonim tadi,
saya memutuskan untuk memotong semua gerakan gelap itu. Hari ini kita adakan forum terbuka. Di sini, semua divisi panitia hadir dan kalian berdua harus menyampaikan argumen secara transparan. Chandra, silakan duluan. Oke teman-teman, festival musik ini bukan cuma soal hura-hura. Ini adalah bentuk konsentrasi kekuatan massa. Kegiatan ini melibatkan puluhan mahasiswa antar fakultas, meningkatkan partisipasi aktif dan menciptakan branding digital yang kuat untuk kampus kita di luar sana. Dengan dana ini, dampaknya instan dan bisa dirasakan seluruh mahasiswa. Oke. Terima kasih Chandra, silakan dulu kembali. Oke, setelah mendengar kedua argumen kalian, saya sadar satu hal. Dalam setiap organisasi atau masyarakat, persaingan kepentingan itu hal yang mutlak dan wajar terjadi. Betul, dan kita sudah melihat bagaimana masing-masing pihak menggunakan strategi dan taktiknya untuk bertahan. Ada strategi yang dilakukan secara terbuka dengan data, tapi sayangnya kadang ada juga oknum luar yang mencoba memanfaatkan dengan cara diam-diam lewat fitnah. Sorry ya, kalau tadi gua sempat bawa emosi. Argumen lu tentang media sosial tadi sebenarnya masuk akal. Ya, tentu kita maafkan. Data dan analisis masamu juga luar biasa kok. Itu realitas yang memang dibutuhkan panitia saat ini. Oke, karena kita menganut asas pluralisme, yaitu di mana semua suara dihargai, saya memutuskan untuk mengambil jalan tengah. Jadi, dana tambahan ini akan kita bagi dua untuk mendanai konsep kolaborasi baru, yaitu pementasan musikalisasi teater jalanan di tengah festival. Isu sosial Fatih dapat vakum, dan masa dari Chandra juga tetap bisa berkumpul. Setuju. Keren sih. Jadi tidak ada yang menang mutlak secara egois, tapi organisasi kita yang menang. Ya, karena yang sensi politik yang sehat di kampus bukanlah untuk saling menjatuhkan, Sepakat. Melainkan untuk mengelola perbedaan demi mencapai keputusan terbaik bersama. Terima kasih semuanya. Pak Ustadz. Yay! Akhirnya satu lagi.